Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Bunga Tidur. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang masalah yang sering dihadapi anak terhadap orang tua. Jika kamu tidak paham mengapa ada anak yang membenci orang tuanya, bersyukurlah, itu berarti kamu tumbuh dalam lingkungan yang cukup aman secara emosional. Dalam psikologi perkembangan, kebencian pada orang tua jarang muncul tanpa sebab. Ia hampir selalu berakar pada pengalaman kronis seperti pengabaian emosional, kekerasan verbal atau fisik, inkonsistensi, kasih sayang, atau rumah tangga yang penuh konflik, broken home. Bagi seorang anak, orang tua adalah figur keterikatan utama. Ketika figur ini justru menjadi sumber rasa takut, sakit, atau tidak aman, otak anak mengalami konflik besar. Ia membutuhkan orang tua untuk bertahan hidup, tetapi pada saat yang sama harus melindungi diri dari mereka. Dalam kondisi ini, emosi seperti marah dan benci seringkali muncul sebagai mekanisme pertahanan, bukan karena anak jahat atau tidak tahu berterima kasih, melainkan karena sistem sarafnya belajar bahwa kedekatan adalah ancaman. Banyak anak dari keluarga broken home tumbuh dengan kewaspadaan tinggi, kesulitan mempercayai orang lain, atau mati rasa secara emosional. Kebencian yang terlihat di permukaan seringkali hanyalah lapisan pelindung dari luka yang lebih dalam. Rasa tidak dipilih, tidak didengar, atau tidak pernah merasa cukup. Jadi, jika kamu tidak bisa memahami perasaan itu, bukan karena kamu kurang empati, melainkan karena kamu tidak pernah harus bertahan di posisi tersebut. Dan itu, dalam konteks ini, adalah sebuah keberuntungan emosional. Namun, memahami luka bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah sebuah titik pijak untuk mengenali arah pulang ke diri sendiri. Keberuntungan emosional bagi mereka yang tumbuh di lingkungan hangat adalah sebuah berkah. Tetapi bagi mereka yang harus berperang di rumah sendiri, kemampuan untuk bertahan hidup adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, meski pahit. Memutus rantai yang tak terlihat, menyadari bahwa kebencian adalah perisai, membantu kita untuk tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Pemulihan dimulai ketika kita berhenti menuntut validasi dari sumber yang sama dengan sumber luka kita. Dalam psikologi, ini disebut dengan reparenting, belajar menjadi sosok dewasa yang kita butuhkan sewaktu kecil. Bagi diri kita yang sekarang, kita belajar memberikan keamanan, pendengaran, dan kasih sayang yang dulu absen, tanpa harus menunggu orang lain memberikannya terlebih dahulu. Transformasi luka menjadi kebijaksanaan. Pada akhirnya, kedewasaan bagi anak yang terluka bukan berarti harus melupakan atau dipaksa memaafkan secara instan. Kedewasaan adalah kemampuan untuk berkata, apa yang terjadi padaku bukan salahku, tetapi apa yang aku lakukan dengan luka ini sekarang adalah tanggung jawabku. Tetapi kita memiliki pena untuk menuliskan bab-bab selanjutnya. Kita tidak bisa mengubah bab pertama dalam buku kehidupan kita. Luka itu mungkin meninggalkan bekas, namun bekas luka tersebut adalah bukti bahwa kita telah sembuh dan mampu melampaui badai yang paling sunyi sekalipun. Kedewasaan tertinggi bagi mereka yang terluka adalah keberanian untuk tidak meneruskan rasa sakit yang sama kepada generasi berikutnya. Menjadi pemutus rantai trauma adalah bentuk cinta paling tulus bagi masa depan. Apa yang terjadi padamu bukan salahmu. Namun, bagaimana kamu bertumbuh setelahnya adalah milikmu sepenuhnya. Luka itu adalah sejarah, bukan lagi identitas. Kita seringkali dipaksa oleh norma sosial untuk percaya bahwa hubungan darah adalah ikatan yang suci dan tanpa celah. Namun,
Bagi sebagian orang, rumah bukanlah pelabuhan, melainkan pusat badai. Jika saat ini kamu merasa sulit untuk mencintai orang tuamu, atau bahkan merasa asing di tengah keluargamu sendiri, pahamilah satu hal. Kebencianmu bukanlah tanda bahwa kamu anak yang buruk. Dalam kacamata psikologi, kebencian itu seringkali merupakan survival mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Ketika seorang anak mengalami pengabaian atau kekerasan secara kronis, sistem sarafnya mengalami malfungsi, fungsi keamanan. Otak kita dirancang untuk mendekat pada orang tua demi perlindungan. Namun, jika tangan yang seharusnya memeluk justru menjadi tangan yang melukai, terjadilah sebuah anomali emosional. Kita membenci karena kita sedang melindungi bagian kecil dalam diri kita yang terlalu rapuh untuk disakiti lagi. Bagi mereka yang tumbuh dalam pelukan kasih sayang yang konsisten, konsep membenci orang tua mungkin terdengar ekstrim atau tidak masuk akal. Jika kamu termasuk salah satu dari mereka yang tidak paham, bersyukurlah. Ketidakpahamanmu adalah bukti bahwa kamu memiliki keistimewaan emosional. Kamu tidak pernah harus dipaksa dewasa sebelum waktunya. Dan kamu tidak pernah harus belajar cara bernapas dalam air saat rumahmu tenggelam. Namun bagi mereka yang bertahan, kita belajar sebuah ilmu kehidupan yang sangat mahal. Ketangguhan, resilience. Kita belajar membaca situasi, memahami bahasa tubuh, dan menavigasi emosi yang kompleks. Luka ini memang tidak diminta, tapi yang membentuk kedalaman empati yang tidak dimiliki semua orang. Tugas terberat bagi seorang anak yang terluka bukanlah memaafkan orang tuanya, melainkan memaafkan dirinya sendiri karena telah merasa terluka. Seringkali kita merasa bersalah atas kemarahan kita sendiri. Padahal pemulihan sejati dimulai saat kita memberikan izin pada diri sendiri untuk merasa kecewa tanpa merasa berdosa. Langkah menuju kompetensi emosional adalah melakukan reparenting. Ini adalah sebuah seni di mana kita mengambil alih peran pengasuhan bagi diri kita sendiri. Kita mulai mendengarkan suara batin yang dulu dibungkam, memvalidasi air mata yang dulu dianggap cengeng, dan membangun batasan boundaries yang sehat. Kita menyadari bahwa meski kita tidak bisa memilih bab pertama dalam hidup kita, kita adalah penulis tunggal untuk bab-bab selanjutnya. Pada akhirnya, menjadi dewasa berarti menyadari bahwa orang tua kita juga manusia yang mungkin membawa luka dari masa lalu mereka sendiri. Namun, memahami trauma mereka bukan berarti memaklumi luka yang mereka torehkan pada kita. Keberhasilan terbesar kita bukanlah saat kita berhasil mengubah orang tua kita, melainkan saat kita berhasil memastikan bahwa rasa sakit itu berhenti di kita. Kita memilih untuk tidak meneruskan estafet luka kepada pasangan, sahabat, atau anak-anak kita kelak. Kita mengubah sejarah dari korban menjadi penyembuh. Luka itu mungkin tetap ada sebagai bekas, tapi ia tidak lagi berdarah. Ia menjadi pengingat bahwa kita telah menang melawan masa lalu yang mencoba menghancurkan kita. Sembuh bukan berarti masa lalu itu menghilang, melainkan ia kehilangan kekuatannya untuk menyakitimu lagi. Hari ini, biarkan dirimu bernapas lega, karena pada akhirnya kemenangan terbesarmu bukanlah tentang memaafkan mereka yang melukaimu, melainkan tentang berhasil mencintai dirimu sendiri di tempat di mana mereka dulu gagal melakukannya. Kamu sudah sampai sejauh ini. Dan itu lebih dari cukup. Memutus rantai trauma adalah tugas yang berat dan seringkali sunyi. Namun, itulah pencapaian tertinggi dalam kemanusiaan. Kamu adalah arsitek dari masa depanmu sendiri. Meski pondasimu diletakkan di atas tanah yang retak, kamu memiliki hak sepenuhnya untuk membangun menara yang kokoh dan indah di atasnya. Berhentilah mencari kunci di tangan orang yang menguncimu. Kuncinya ada pada keberanianmu untuk melangkah maju. Luka masa kecilmu mungkin adalah sebuah garis
dalam sejarahmu. Tapi ia tidak pernah menjadi titik terakhir dalam ceritamu. Jadilah dewasa yang dulu sangat kamu butuhkan saat kecil. Untukmu yang sedang berjuang, hatimu layak untuk tenang, dan duniamu layak untuk terang. Mungkin dari sekian banyak orang sudah pernah mengalami kejadian yang sama pada saat kita kecil. Ceritakan sedikit kisahmu di kolom komentar agar hatimu terasa lebih tenang tanpa beban yang begitu berat. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit motivasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu bisa lebih mengenal dirimu sendiri